warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 2B. Dalam video kali ini, kami akan membagikan langkah-langkah penggunaan aplikasi EpiInfo dalam pembuatan kuesioner. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Himatul Hasanah, Intan Maulina Sari, Hozainatul Ismi, Muhammad Taufikur Rahman, Putri Mahardika, R. Muhammad Rizky, Salsabil Latifah, Safira Indriani, Sima Dewanti, Yolanda Amelia, dan Ainur Wahidah. Dalam pembuatan kuesioner melalui aplikasi EpiInfo, sebelumnya kita harus menyiapkan rancangan kuesioner terlebih dahulu, karena rancangan kuesioner ini nantinya akan memudahkan kita dalam pembuatan kuesionernya. Ini adalah rancangan kuesioner kelompok kami. Rancangan kuesioner berisi question or prompt, file or variable type, file definition, dan file name. Untuk yang di sini adalah judulnya. Judul dari kuesioner kami adalah hubungan pengetahuan ibu, status bekerja ibu, dan jarak ke posyandu terhadap pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. Untuk file or variable type-nya, karena ini adalah judul, maka memakai label or title. Untuk file definition merupakan keterangannya, jadi kita menggunakan font Times New Roman ukuran 14 dan bold. Untuk file name di sini, karena tadi judul atau label, maka diberi label 1. Untuk berikutnya, identitas responden. Karena ini juga merupakan judul, maka di sini menggunakan label or title. Untuk keterangannya, font Times New Roman 12 bold. Untuk file name-nya menggunakan label 2. Karena di file name ini tidak boleh sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi harus berbeda. Apabila ada label, maka harus dikasih urutan labelnya. 1, 2, dan seterusnya. Untuk nomor responden, kami menggunakan teks dan hanya bisa mengisikan 3 teks. Untuk file name-nya, no-res. Untuk berikutnya nama, menggunakan teks dan 30. Artinya nanti hanya bisa memasukkan 30 huruf saja. Apabila melebihi dari 30 huruf, maka namanya bisa disingkat untuk belakangnya. Kemudian field name-nya menggunakan nama. Berikutnya umur, menggunakan number. Untuk file definition-nya ada 2 pagar. Artinya hanya bisa diisi 2 digit angka. Untuk file name-nya menggunakan umur. Berikutnya adalah tingkat pendidikan. Untuk tingkat pendidikan ini kami menggunakan legal value, artinya nanti ini berbentuk seperti pilihan. Begitu juga dengan status bekerja. Kami juga menggunakan legal value. Pekerjaan, jumlah anak tergolong bayi, dan usia anak terakhir juga sama menggunakan legal value. Dan untuk ininya sesuai dengan question or prompt-nya. Untuk berikutnya adalah pengetahuan. Jadi karena ini merupakan judul, maka menggunakan label or title sama seperti yang di atasnya. Karena ini merupakan label ketiga, maka diberi label 3. Untuk berikutnya adalah soal-soal pengetahuan. Jadi untuk soalnya menggunakan number. Di sini pagar 1 artinya hanya bisa diisi 1 angka saja. Untuk range lower-nya, ini merupakan angka terendahnya harus 1 dan tidak boleh di bawah 1. Kemudian untuk upper-nya 5, artinya tidak boleh di atas 5 nilainya. Dan ini menggunakan P1 untuk file name-nya. Untuk selanjutnya adalah pilihan jawabannya. Ada sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Ini menggunakan label or title. Kemudian Times New Roman 12 dan label 4. Untuk berikutnya gunakan cara yang sama untuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Ini untuk setelah 10 soal pengetahuan selesai, maka ada penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan ini menggunakan comment button, artinya ini nanti button yang seperti judul, jadi tidak bisa diisi. Untuk field name-nya menggunakan PP. Setelah itu ada nilai pengetahuan, ini berisi number dan hanya bisa diisi 2 digit angka, arti pagar di sini. Dan ini hanya read only, artinya nanti hanya bisa dibaca saja, tidak bisa diedit atau diisi manual. Kemudian untuk file name-nya menggunakan NP. Untuk yang berikutnya adalah kategori pengetahuan. Ini menggunakan teks, jadi kategorinya nanti ada baik dan kurang. Ini sama read only dan bold.
Untuk file name-nya menggunakan KP. Begitu juga dengan yang sikap. Ini untuk soal sikapnya. Kemudian ada penilaian sikap, nilai sikap, dan kategori sikap. Berikutnya ada tindakan. Ini adalah soal-soal dari tindakannya. Kemudian juga sama, ada penilaian tindakan, nilai tindakan, dan kategori tindakan. Selanjutnya yaitu pembuatan kuesioner. Yang pertama kita klik Make View. Lalu akan tampil seperti ini dan masuk ke menu file. Saya akan menjelaskan ini melalui kuesioner yang telah kami buat. Lalu klik open. Pilih file yang telah berisikan data-data kuesioner. Open, oke. Sini telah ada kuesioner yang telah kami buat. Untuk yang pertama, dalam pembuatan kuesioner itu menuliskan judul. Sini judulnya hubungan pengetahuan perilaku, sikap, dan status bekerja ibu terhadap pengetahuan pertumbuhan balita di posyandu. Di kanan, tulis judulnya di question or prompt. Lanjut ke font for prompt. Fontnya itu Times New Roman dengan bold dengan ukuran 12. Type-nya label, field name-nya label 1. Lanjut ke nomor responden. Nomor responden pada question, fontnya sama seperti tadi, bedanya ada di font style-nya yaitu reguler. Type-nya text, size-nya 3, field name-nya no res. Oke. A. Identitas responden. Sama seperti judul tadi, menggunakan font Times New Roman bold ukuran 12. Type-nya label, field name-nya label 2. Nama, question or prompt-nya nama, font prompt-nya Times New Roman regular ukuran 12. Type-nya text, size-nya 30, field name-nya nama. Umur, type-nya number, pattern-nya itu tanda pagar 2. Banyak-banyak pilihan. Field name-nya umur. Tingkat pendidikan, type-nya text, size-nya 30. Bedanya menggunakan legal values. Legal values itu seperti semacam pilihan yang akan diisi oleh responden nanti. Jika diklik akan seperti ini. Sehingga responden akan memilih salah satu dari pilihan ini. Begitu juga dengan status bekerja. Type-nya text, size-nya 30, field name status bekerja menggunakan legal values. Pekerjaan, type-nya text, size-nya 30, field name pekerjaan dengan legal values. Jumlah anak, type-nya text, size-nya 30, field name-nya jumlah anak dengan legal values. Jumlah anak tergolong bayi, type-nya text, size-nya 30, jumlah anak yang tergolong bayi dengan legal values. Usia anak terakhir, type-nya text, size-nya 30, dan field name usia anak terakhir dengan menggunakan legal values. Jika diklik itu akan menjadi seperti ini. Ada pekerja, ibu rumah tangga tidak bekerja. Pekerjaannya ada buruh tani lainnya, pegawai negeri, pegawai swasta, pensiunan, petani, TNI, dan wira swasta. Jumlah anak ada pilihan lebih dari 5, 1, 2, sampai 3, 4, sampai 5. Jumlah anak tergolong bayi sama seperti jumlah anak tadi. Ada pilihan lebih dari 5, 1, 2, sampai 3, 4, sampai 5. Yang terakhir itu ada pilihan lebih dari 1 tahun, umur 0 sampai 6 bulan, umur 7 bulan sampai 1 tahun. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Setelah menambahkan identitas responden, lanjut untuk menambahkan soal kuesionernya. Di sini ada judul, pengetahuan. Cara menambahkannya, klik kanan,
Lalu klik pengetahuan di question or prompt, pilih fontnya. Sini saya memakai Times New Roman, font stylenya bold dan size-nya 12. Setelah itu klik OK. Pilih tipenya, label or title. Field name-nya beri label 3. Setelah itu klik OK. Lalu untuk soalnya, caranya sama, klik kanan, lalu ketik soalnya di bagian question or prompt, pilih fontnya. Setelah dipilih, klik OK. Untuk tipenya ini number dan patternnya pagar 1. Kenapa pagar 1? Karena di sini hanya bisa dimasukkan 1 angka saja. Lalu beri field name-nya P1. Jangan lupa untuk memberi range. Untuk lower paling rendah 1 dan untuk paling tingginya atau upper itu 5. Setelah itu klik OK. Setelah soalnya dibuat, lanjut untuk menambahkan jawaban. Caranya klik kanan, lalu ketik jawaban di question or prompt. Seperti contoh ini, 1 sangat tidak setuju, sampai 5 sangat setuju. Pilih fontnya. Setelah dipilih, klik OK. Pilih tipenya, label or title. Field name-nya beri label 4. Setelah itu, klik OK. Caranya sama. Untuk membuat soal 2, 3, 4, sampai soal terakhir di bagian pengetahuan. Setelah itu, di sini ada button penilaian pengetahuan. Fungsinya yaitu untuk diklik, lalu di sini akan muncul otomatis nilai dan kategorinya. Cara membuat buttonnya, klik kanan, ketik di question or prompt penilaian pengetahuan, tipenya comment button, beri field name PP. Setelah itu klik OK. Untuk nilai pengetahuannya, klik kanan, ketik di sini nilai pengetahuan, pilih fontnya, lalu tipenya number, patternnya pagar yang 2. Beri field name. Setelah itu klik OK. Untuk kategorinya ini sama, klik kanan, pilih fontnya, tipenya teks, size 7, file name-nya KP. Dicentang bagian read only karena di sini hanya untuk dibaca saja. Setelah itu klik OK. Agar nilai dan kategori itu muncul otomatis, perlu adanya kode. Jadi harus membuat rumusnya terlebih dahulu di bagian view. Ketik view, lalu cek kode, pilih field name-nya, NP atau nilai pengetahuan. Ketik di bagian sini seperti ini. Jika NP lebih besar dari 25 maka termasuk kategori baik, dan jika NP-nya kurang dari 26 termasuk kategori kurang. Setelah itu save untuk menyimpan. Jika warnanya biru berarti sudah benar. Lalu klik OK. Untuk kode PP penilaian pengetahuan, cek kode, pilih PP di sini, lalu masukkan rumusnya di bagian sini. Assign NP sama dengan P1 plus P2 plus sampai P10. Ini maksudnya nilainya ditambahkan atau total dari soal yang pertama sampai soal 10. Jika sudah, save untuk menyimpan, lalu OK.
Setelah ditambahkan kodenya di bagian enter data, nanti itu bisa diklik penilaian pengetahuan, lalu muncul otomatis nilai dan kategorinya. Selanjutnya, subjudul yang ketiga yaitu penilaian sikap. Pertama, tuliskan penilaian sikap pada question or prompt, lalu atur font pada question yaitu Times New Roman dengan font Times New Roman dan font style bold size 12, lalu klik OK. Lalu atur flat of variable type, label atau title, lalu atur file name dengan label 14 yang sesuai dengan questionnaire. Lalu tekan OK. Selanjutnya, membuat soal pertama, klik kursor pada kanan, lalu tuliskan soal pada question or prompt, atur font dengan font Times New Roman, font stylenya regular dan size 12, lalu klik OK. Dengan type number, pattern, pagar 1, dan file name S1. Lalu klik ring dengan lower 1 dan upper 5, lalu klik OK. Selanjutnya, membuat option, klik kanan pada kursor lembar kerja EPI Info, lalu ketikkan option pada question of prompt, lalu atur font yaitu Times New Roman, font style regular dan size 12. Lalu pilih file or variable type, label title, dan file name label 15. Lalu klik OK. Lakukan yang sama sampai penulisan kuesioner selesai. Pembuatan penilaian sikap, klik kanan pada kursor, lalu tulis question of prompt dengan penilaian sikap, dan pemilihan type pada comment button, dan field name PS sesuai dengan kuesioner. Lalu tekan OK. Selanjutnya, pembuatan nilai sikap, klik kursor pada kiri, lalu tulis nilai sikap pada question of prompt, lalu atur font menggunakan Times New Roman, font style dengan bold dan size 12, lalu tekan OK. Selanjutnya pilih type number dengan pattern pagar 2 dan file name NS. Dan klik read only, lalu tekan OK. Selanjutnya kategori sikap. Tulis kategori sikap pada question of prompt, lalu atur font sesuai kuesioner. Di sini Times New Roman, font and style-nya bold dan size-nya 12. Lalu tekan OK. Dengan type text size 7, file name dengan KS, lalu klik read only. Lalu tekan OK. Setelah itu, pemberian kode atau rumus pada penilaian sikap dan nilai sikap. Pertama, klik view, lalu cek kode. Lalu pilih name field penilaian sikap. Lalu masukkan rumus dengan exigent. Name field sama dengan penjumlahan name field pada soal. Atau exigent NS sama dengan S1 plus S2 plus S3 plus S4 plus S5 plus S6 plus S7 plus S8 plus S9 plus S10. Lalu klik save, lalu klik OK. Pemberian rumus pada nilai sikap. Cari field name nilai sikap. Rumus nilai sikap, if name file lebih besar skor, dan enter exigent, KS sama dengan petik by petik, enter N. Lalu enter, if field name lebih kecil skor, dan enter exigent, KS sama dengan petik kurang petik, enter N. Lalu save OK. Setelah mengisi data sebelumnya, sekarang kita lanjut untuk mengisi data tindakan. Caranya sama seperti sebelumnya. Yang pertama ini judulnya. Kita klik kanan, kemudian kita isi. Kita klik yang ini. Isi font sesuai dengan format yang kita inginkan. Seperti ini. Setelah itu, klik OK. Kemudian ini, kita pilih yang ini. Ini juga kodenya seperti ini. Lalu klik OK.
kita akan mengisi persoalannya. Caranya sama, klik kanan, kemudian isi seperti ini. Ini urutannya sesuai yang kita inginkan, fontnya. Terus klik OK. Kemudian ini pilih seperti ini. Ini yang satu pertama. Ini kode seperti ini. Terus OK. Kemudian untuk mengisi jawaban juga sama seperti persoalan. Ya, ini klik kanan seperti ini. Ini jawabannya ada 5 poin ya, sampai 5 poinnya. Sangat setuju ini. Dan klik yang ini untuk mengatur font yang sesuai kita inginkan. Kemudian klik OK. Ini juga seperti ini. Setelah itu kodenya seperti ini. Kalau sudah selesai semua, klik OK. Untuk mengisi persoalan dan jawaban sama seperti yang sebelum-sebelumnya yang saya berikan contoh tadi. Ini juga sama seperti ini. 1-9 juga sama caranya seperti ini. Dan untuk mengetahui untuk mengisi penilaian tindakan, klik saja seperti ini. Kemudian klik kanan untuk mengedit yang ini. Tulis seperti sebelumnya. Dan klik untuk mengedit atau menyesuaikan ukuran font. Kalau sudah OK. Dan ini yang kedua. Setelah itu OK. Ini juga sama seperti yang tadi. Untuk mengetahui font, ini disesuaikan ya. Ini seperti ini. Oke. Dan untuk mengetahui hasil dari semua ini secara otomatis untuk bisa keluar secara otomatis, maka yang kita harus lakukan adalah klik view, cek kode ya. Setelah itu pilih kode. Ini adalah kode untuk menjumlahkan ya. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya akan otomatis muncul di situ jika kita memilih yang seperti ini. Kalau sudah, kita save. Setelah itu OK. Untuk mengetahui kategori tindakan, nilai kategori tindakannya juga sama seperti itu. Seperti ini, kita klik yang ini. Nah, ini ada nilainya. Jika tindakannya baik, maka nilainya akan baik juga. Setelah ini kita save. Setelah itu OK. Yang selanjutnya yaitu masuk ke enter data. Untuk membuka file, klik file, pilih open. Kemudian pilih dokumen yang telah disimpan tadi. Lalu klik open dan pilih opsi OK. Setelah itu, kita masukkan salah satu data responden dengan kode responden A03 dengan identitas nama Ibu Linda, umur 28 tahun, tingkat pendidikan, akademi atau perguruan tinggi, status bekerja, pekerjaan, pegawai negeri, jumlah anak 1, jumlah anak yang tergolong bayi 1, usia terakhir dari 1. Setelah itu, kita masukkan nilai pada tiap kuesioner. Yang pertama ada kuesioner pengetahuan. Apabila sudah terisi dengan lengkap, klik penilaian pengetahuan. Maka secara otomatis akan muncul
total nilai pengetahuan dan kategori pengetahuan atau tidaknya. Selanjutnya yaitu penilaian sikap. Apabila sudah terisi dengan lengkap, klik penilaian sikap. Maka secara otomatis akan muncul total nilai sikap serta kategori sikap baik atau tidaknya. Next, selanjutnya yaitu penilaian tindakan. Apabila sudah terisi dengan lengkap, klik penilaian tindakan. Maka secara otomatis total nilai tindakan serta kategori tindakan akan muncul secara otomatis. Selanjutnya yaitu save data untuk menyimpan data tersebut. Setelah itu, buka analisis data. Kemudian ke Choose Read di bagian data. Diklik. Lalu kemudian klik Data Source. Kita cari datanya. Jika sudah ketemu, klik Open. Kemudian klik View. Lalu OK. Kemudian di OK kembali. Ini sudah terdapat 55 data yang sudah di record. Kemudian ke Choose List. Ini sudah ada bintang. Jika sudah ada bintang, klik OK. Ini adalah data-data yang sudah dimasukkan. Jika tidak ada missing, artinya data sudah benar. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari analisis data frekuensi maupun tabel dari sebuah kuesioner. Kita masuk di sini ke analisis data, lalu kita klik di sini, kita masukkan dulu data kuesioner kita, import, lalu kita masuk di sini, kita cari data kuesioner kita. Kita klik view, kita klik OK. Nah, di sini ketemu kuesioner ini ada 55 data. Lalu jika ingin mencari frekuensi maupun tabel, kita klik di sini frekuensi. Misalkan kita akan mencari jumlah anak. Lalu jumlah anak yang tergolong bayi, KP dan lalu nah, di sini keluar tadi yang kita cari jumlah anaknya. Ini jumlah anaknya 90% kon limit, terus ada jumlah yang tergolong anak yang tergolong bayi, lalu ada kategori pengetahuan dan kategori sikap. Lalu gimana cara kita akan mencari tabelnya? Kita klik di sini tabel, lalu kita masukkan di sini exposure, kita masukkan di sini KP-nya, lalu kita masuk di sini KS-nya. Dan kita akan mencari begitu. Nah, ini ada keluar KP dan KS-nya. Yang baik 55, taruhnya 100, kolomnya 100. Lalu kita yang mencari yang lain, kita klik tabel. Kita akan mencari jumlah anak yang tergolong bayi. Kita klik OK. Nah, ini adalah tabel dari anak tergolong bayi, untuk tabel analisis. Baik, untuk selanjutnya dari ke-55 responden dalam kategorinya itu semuanya menjawab dengan hasil baik dan tidak terdapat jawaban yang memiliki hasil cukup maupun kurang. Maka dari itu
tidak terdapat odds ratio maupun risk ratio. Di dalam single tabel analisisnya ini ada chi-square. Di sini didapatkan hasil kurang dari 5, yaitu artinya tidak valid. Ini berarti H0 ditolak, yang artinya ada perbedaan antara variabel.